Kalau laki-laki ji parumbu-rumbu nih, tapi kalau perempuan, apalagi anak-anak, mohon untuk tidak menyemburkan asapnya ke. Intinya merokok kita tetap menikmati. Yang atau bagaimana kalau logika terbalik kita pakai? Yang tidak merokok hindari yang merokok. Bukan yang merokok menghindari yang tidak merokok. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini perokok sering dipinggirkan. Seharusnya yang tidak merokok yang mengerti. Kalau ada yang merokok di situ pindah kok. Jangan terpancing kawan-kawan. Mari kepada Karmin Peta, silakan. Telah disepakati yang tua di depan. Kecuali kepala BPK belum. Kita tidak masuk bahwa beliau tua, tapi yang senior kami maksud ini. Peta, silakan. Tadi malam ini Kak. 8 sampai 12 menit. 8-12 menit. Mohon bantuannya panitia untuk mengarahkan penonton yang telah hadir untuk segera masuk. Beberapa menit kemudian kami mulai. Kami juga menyediakan tempat duduk VIP di karpet hitam, silakan. Bagi yang belum memiliki kendala pada lutut, boleh duduk bersila. Lutut sama perut, enak aja. Mohon yang berdiri, masih ada tempat duduk yang kosong. Ini mohon maaf adik-adik, anak-anakku sekalian yang hadir, mohon untuk tidak memberi suara ya. Nonton saja ya. Kalau ada sesuatu yang lucu menurut anak-anakku sekalian, boleh tertawa tapi jangan tertawa terus. Cek memang makin yang ada alat musiknya tahu ya. Coba keyboard bukan mic. Ya, oke. Gitar. Oke. Kandong-kandong, suling. Denda 2, udah ada tahu. Aku gak ngerti sih. Oke. Vokal tabe Kak, Pak. Cek sound Oke. Aman ya. Berarti sisa kita cek sound cek. Oke, Bos. Yes, ready. Saya cukup ya. Ada kamera itu. Dari mana? Iya. Gasmi silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi saya ulang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala BPK Wilayah 19 Bapak Sinatrio Danu Hadi Ningrat, kita bisa beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Kepala BPK Wilayah 19 yang kami yakin dan percaya di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan hadir untuk memberi apresiasi dalam rangkaian Festival Teater Cerita Rakyat yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Sulawesi Selatan. Yang kami sama-sama hormati, kami banggakan Ketua Dewan Kesenian Sulawesi Selatan sekaligus Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Makassar, Bapak Asosiat Profesor Dr. Arifin Manggau, MPD. Juga kepada senior-senior Kak Haji Ram, Peta, Kak Bahar Merdu, Kak Armin, Pak Cae, Kak
Gunawan Monoharto, Kak Yudhistira Sukatanya, Kak Hasmi, Kak Ketua Panitia, dan Kak Agus Linting, juga kawan-kawan media. Terima kasih telah meliput kegiatan kita mulai malam tadi hingga saat ini dan besok insya Allah. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam kondisi dan kesehatan yang sangat luar biasa dalam rangka memberikan apresiasi Festival Teater Cerita Rakyat Sulawesi Selatan tahun 2026. Mari kita mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Kepala BPK Wilayah 19 Bapak Sinatrio Danu Hadiningrat, dan kita daulat untuk juga sekaligus membuka secara resmi kegiatan Festival Teater Cerita Rakyat tahun 2026. Dengan segala hormat disilakan. Bisa minta tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu? Kunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua Dewan Kesenian Sulawesi Selatan, Pak Arifin Menggal, Wakil Rektor 3 UNM, Bapak-bapak, ibu-ibu, pemerhati budaya, pelaku seni budaya di Sulawesi Selatan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini di acara Festival Teater Cerita Rakyat Sulawesi Selatan. Baik, ini sebenarnya saya pertama-tama mohon maaf dulu karena kemarin ya Pak ya, Pak Arifin ya sebenarnya kemarin ini dari kemarin, tapi kebetulan hari semalam juga ada acara, kami kedatangan Bu Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, jadi saya wirawiri, jadi baru kelar malam, jadi hari ini malam ini saya sempatkan hadir bersama Ibu Bapak semua rekan-rekan. Dan pertama kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan, sekarang namanya nggak Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Pak, jadi Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Karena per awal April kemarin kami sudah ada kantor lagi di Sulawesi Tenggara. Jadi untuk yang di Makassar ini saya gitu ini di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Tenggara juga sudah ada lagi kantor Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tenggara. Jadi kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dewan Kesenian Sulawesi Selatan, karena ini juga sebagai salah satu penerima dana Indonesiana ya yang pada tahun ini juga sudah berubah namanya, sudah menjadi Dana Indonesia Raya untuk tahun 2026 ini, dan salah satunya adalah penerimanya tahun 2025 Pak ya, berarti ya kalau yang ini ya, acara ini ya tahun 2025 ini untuk Dewan Kesenian Sulawesi Selatan dari kategori lembaga ya Pak ya, lembaga ya. Kalau melihat dari animo kalau melihat dari animo untuk pendaftar untuk Sulawesi Selatan itu, kemarin kami juga baru rapat Pak Ketua, jadi untuk Sulawesi Selatan ini cukup banyak untuk pendaftar Dana Indonesia Raya tahun ini. Itu kalau berdasarkan kemarin kami rapat dengan Pak Kepala Biro di Jakarta itu melalui Zoom, itu keempat Pak. Jadi Sulawesi Selatan ini cukup banyak pendaftar, termasuk 4 yang terbesar untuk seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu. Jadi harapannya pendaftar-pendaftar, para pelaku seni, lembaga, komunitas
dan juga perorangan di Sulawesi Selatan, masih ada waktu untuk Dana Indonesia Raya ini hingga 15 Mei 2026. Masih ada seminggu lagi lah, kurang lebih seminggu. Silakan apabila dari komunitas, dari lembaga, organisasi maupun perorangan yang bergerak di bidang pelestarian budaya, kemajuan kebudayaan, itu kami mendorong ibu bapak rekan-rekan semua untuk mendaftarkan, mengirimkan proposal. Ada 11 kategori untuk Dana Indonesia Raya di tahun ini dengan berbagai kategori. Salah satunya yang seperti yang hari ini, yang dari kemarin hingga besok kita tonton secara bersama-sama. Jadi kalau ini sekarang hari ini dari dari Dewan Kesenian Kota Palopo, Pak ya? Iya, Kota Palopo. Terima kasih. Kemudian ada juga dari Baru, Pak ya? Ya, dari Baru. Jadi kalau dari saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada Dewan Kesenian Sulawesi Selatan, dan mari kita saksikan bersama-sama berarti Pak ya? Ya, gitu. Dari saya demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi oh ya, tadi ada juga pameran ya? Ada pameran pusaka juga, ada juga teater untuk cerita rakyat. Jadi izin ini karena saya didaulat membuka Pak ya, izin Pak Ketua ya untuk membuka festival teater cerita rakyat Sulawesi Selatan dan juga pameran Pusaka. Dengan ini izin Ibu Bapak resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Saya di briefing masih BPK wilayah 19 Pak, jadi saya sebutnya. Dan izin Pak menyampaikan bahwa pameran benda pusaka hadir 21 lembaga di Sulawesi Selatan. Dan juga alhamdulillah selama 2 hari ini berlangsung workshop. Tadi berlangsung workshop keaktoran. Kemarin berlangsung workshop menulis naskah dan juga manajemen pertunjukan. Jadi alhamdulillah 3 workshop setelah berlangsung, itu rangkaian dari kegiatan ini. Jadi kita bukan hanya menyaksikan teater, juga ada workshop dan juga pameran bila pusaka, dan itu terbuka secara umum untuk masyarakat luas. Besok masih ada workshop penyutradaraan, jadi komplit menulis, keaktoran, penyutradaraan dan manajemen pertunjukan. Bagaimana? Baiklah. Dengan segala hormat Bapak Kepala BPK, Bapak Ketua Dewan Kesenian Sulawesi Selatan dan seluruh yang hadir, marilah bersama-sama kita memberikan apresiasi, tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Kesenian Kota Palopo dengan judul Membulu Pala. Tepuk tangan yang meriah. Di Tanah Luwu, di sebuah kampung kecil bernama Baktan, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Ambek Samin, petani yang tekun, Indok Bulan, ibu yang penuh kasih, dan 3 anak mereka, Baso, Sanna, dan si bungsu, Besek. Namun
Bese bukan anak yang biasa. Sejak lahir, di telapak tangannya tumbuh tanda bulu halus yang disebut Baba. Sejak itu ia dipanggil Membulu Pala. Tapi tidak semua orang melihatnya sebagai berkah. Kecemburuan tumbuh di hati sang kakak, menjadi racun yang perlahan meruntuhkan kepercayaan. Membulu Pala dituduh sebagai pembawa sial, dan sejak masa kecilnya ia mulai dijauhkan dari rumahnya sendiri, dan hanya hutan Baktan yang mau menerimanya. Di sanalah ia tumbuh bersama Pak Karonia, seekor kora setia, menanggung sepi, merawat luka. Namun takdir rupanya punya jalan yang tak terduga. Apakah ini akhir dari kisahnya, ataukah justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Dan ketika harapan mulai berpihak padanya, mengapa air mata yang menunggu? Hadirin yang kami hormati, inilah para pemeran yang akan menghidupkan kisah ini. Dian Sadik sebagai Membulu Pala, Ainul Yakin sebagai Datu Luwu, Salahuddin Abadi sebagai Tosulo Lipu, penasehat Datu, Cinderella sebagai Indok Bulan, Rahmat sebagai Ambe Samin, Pausan sebagai Baso, Hopifah sebagai Sanna, Tarno sebagai Seba Pak Karonia, Ahmad Adianda sebagai pengawal Matung, Tarno sebagai pengawal Jenggo, Fahri sebagai Puang Anom, dan terkhusus penulis naskah Irwan Iskandar. Hadirin sekalian, kini biarkan hutan Baktan berbicara, biarkan takdir mengurai kisah Membulu Pala tentang luka, tentang pengasingan, tentang takdir, dan tentang keadilan Tuhan yang tak pernah salah. Simaklah kisah ini hingga akhir. Selamat menyaksikan.
selalu menyayangiku. Walaupun ambekku meninggalkanku sendirian. Ku harap engkau tidak meninggalkanku seperti ambekku. Pak Karunia, Pak Karunia, Karunia, Pak Karunia, Pak Karunia. Karunia umatku. Karunia. Karunia. Ambekku tinggalkanku sendirian di hutan ini. Karunia, jangan kau tinggalkanku juga. Karunia, Karunia, ambekku tidak peduli padaku. Bukan peduli. Di hutan ini ribuan binatang buas dan binatang liar, dan kau hanya seorang diri, makhluk-makhluk yang tak kasat mata, tidak pernah mengganggu sama sekali. Lihatlah, kau selalu dikumpulkan. Kesabaran sungguh luar biasa. Ketahuilah, dia adalah fakta dunia dan Tuhan Ta'ala. Tapi ketika tugasnya sudah selesai, dia akan kembali ke asalnya, dan kau tidak akan bisa melihatnya kembali lagi. Tapi kenapa mereka semua harus pergi? Kenapa mereka meninggalkanku sendirian? Apa karena tanda petaka ini di tanganku? Kenapa? Dan kenapa pulang kau tak punya aku? Tuhan Karunia. Ketahuilah, seekor seba itu adalah jelmaan yang diutus untuk mendampingimu selama kau kecil. Dan ketika kau sudah dewasa, tugasnya untuk menjagamu sudah selesai. Dan dia akan kembali ke asalnya menjadi hewan yang seutuhnya seperti hewan lainnya.
Semua yang aku cintai harus pergi. Tapi sekarang aku paham bahwa semua yang kita cintai suatu saat pergi dari hidup kita. Kau benar anakku. Telapak tangan kita yang membuat mereka berubah dan menganggapmu sebagai anak yang terbawa sial. Dan kata pertamamu lah yang menghasut sehingga kau ada di tengah hutan ini. Tapi kau tidak perlu khawatir, karena telapak tanganmu lah yang akan merubah mereka dan membuat mereka bisa bersatu kembali. Dan kau juga akan menemui masa-masa bersedia. Tapi kenapa semuanya harus terjadi padaku? Hutan ini terlalu tinggi dan terjal. Banyak juga nyamuk. Sepertinya ini tidak ada rusa, Jenggo. Ya, laran tuh saja mantu. Ya, jangan buntu mantu. Jika di sini kondisinya baik dan banyak hewan yang bisa kita temukan, meski satu ekor rusa saja, maka kita akan memanggil yang mulia Datu dan bersehat untuk mereka. Jenggo. Kita kerugian juga sulit dilihat, Jenggo. Sepertinya kita harus kembali ke bawah, Jenggo. Tunggu Batu. Sepertinya di sini ada kehidupan. Lihat semua pondok Batu. Coba lihat. Batu. Jenggo. Yang mulia Datu memanggil kita. Apa yang harus kita lakukan? Biar saya, Jenggo. Padaku, sepertinya di atas sini tidak ada kehidupan. Oi, Lamoku, turunlah. Cari jalan yang lain. Jangan dipaksa kalau jalannya sudah buntu. Batu, coba perhatikan. Sepertinya ada sosok perempuan di sana. Apa kamu sudah ragu, Jenggo? Mana ada perempuan di tengah hutan? Perhatikan Matung, perhatikan. Coba perhatikan ini perempuan. Mana, Jenggo? Wih, iya, Jenggo. Sepertinya kita harus menyampaikan kepada Bopo dan Datu
Tapi sebentar Jenggo. Sebaiknya gue yang turun Jenggo. Bosu nak. Ya bosku, perintah. Saya dan Matu lihat perempuan di atas sana. Kamu yakin, Jeko? Sedikit yang mulia dan kita bergerak ke atas. Jangan sebesar. Jenggongan rakam tiro. Ada urut ada. Apakah benar kalian melihat ada perempuan di sana? Jangan sampai mata lelah kalian sedang mempermainkan kalian. Melihat sebatang pohon menyerupai sosok manusia. Iya Bu. Saya tadi memastikan. Dia sepertinya seorang perempuan Bu. Baik, kalian hampiri dia. Jauh maka takut. Jangan buat dia takut. Dan pastikan yang kalian lihat adalah benar-benar seorang perempuan. Siap Bu. Betul. Betul, dia seorang perempuan, aku perhatikan baik-baik. Iya Jenggo. Ini harus kita sampaikan kepada Om Jenggo. Baik. Abe yang mulia Datu Luhu. Kita tahu ngepuang. Kedua pengawal kita, Matung dan Jenggo, melihat ada seorang perempuan di pondok ini. Bukan bayangan, bukan tipuan mata. Kita tahu ngepuang. Dan sepertinya dia sudah lama tinggal di hutan ini. Penasihat, temui dan tanya dia, kenapa perempuan ini bisa sampai di hutan ini? Baik, yang mulia. Jenggo, Matung, tunjukkan jalannya. Siap Bu. Biar saya di depan. Ape, engkau telah datang menjemputku. Wahai perempuan, maafkan kedatangan kami yang tiba-tiba. Kami tidak bermaksud untuk mengusik. Bolehkah aku sekedar bertanya? Kalian ini siapa? Sepertinya kalian bukan dari perkampungan sini. Jauh mataku, jangan takut. Kami adalah pengawal Kedatua Luhu. Saya datang untuk bertemu dan melihat seorang putri. Sudah berapa lama engkau tinggal di tengah hutan ini? Aku sudah tinggal di sini sejak aku kecil. Ambekku meninggalkanku sendirian. Sejak kecil, sebuah waktu yang panjang untuk penantian.
sendiri. Jenggo, Matuk, tunggu di sini. Siap, Bu. Kami yang mulia Datuk, saya telah memastikan di sana ada seorang perempuan tinggal di pondok di dalam hutan ini. Pembawaannya tenang, bicaranya sopan, memancing lindro namun. Tapi sepertinya dia sedang menunggu ambeknya menjemputnya kembali. Izinkan aku menemuinya. Aku ingin berbicara berdua. Kalian tunggulah di bawah. Baik, Yang Mulia. Jenggo, Matuk, tebing kanan dan kiri kalian jaga. Jangan sampai ada yang naik atau turun tanpa sepengetahuan kita. Pastikan semuanya aman. Dan saya sendiri akan berjaga di sini. Yang Mulia Datu butuh ruang untuk berbicara berdua. Tidak boleh ada telinga lain yang mendengarkan. Laksanakan. Siap, Bu. Siapa kau? Kenapa kalian semua ada di sini? Kau tak usah khawatir tentang kedatangan kami di mana. Kami dari sebuah kerajaan besar yang masih erat kaitannya dengan wilayah ini. Ya, kerajaan. Kami di sini hanya ingin berburu. Namun, kedua pengawalku melihat ada seorang perempuan yang duduk di hutan ini sendirian. Kau boleh tahu siapa namamu? Nah, kenapa kau bisa sampai di sini sendirian di hutan ini? Berarti engkau adalah seorang datu. Pabe Datu. Aku adalah penghulu pala. Aku perempuan yang sudah tinggal di sini sejak kecil. Ambeku, Indoku, mereka semua mengasingkanku di sini. Dari cara bicaramu, aku yakin kau tidak jauh tinggal di wilayah ini. Aku memang datang dari pegunungan nun jauh di sana. Datu. Bagaimana? Kalau kau itu benar di sana, aku akan mencoba menemukan kau dengan kedua orang tuamu. Pabe Datu. Tapi aku takut akan amarah ambeku. Beliau menyuruhku untuk menunggunya di sini. Dan aku akan menunggu
sampai beliau datang menjemputku. Dari kau kecil hingga kau dewasa, kau tinggal di hutan ini sendirian. Ambemu tidak pernah datang. Sudah minggu lupa. Aku ingin bicara sesuatu. Silahkan katakan apa yang ingin kau sampaikan. Aku sedang mencari pasangan hidup. Dan aku sangat butuh mendampingi. Jika aku tidak tergesa-gesa dan menurutku ini tidak sopan, apakah aku bisa mempersuntingmu? Mempersunting, menjadikan pasangan hidup. Tabe, bundaku. Lihatlah aku. Aku begitu menjijikan untuk menjadi pendamping. Aku tidak pantas untuk engkau bawa ke istanamu yang megah itu. Wanita seperti ini hidup di hutan ini sendirian sangatlah berbahaya. Ada Pak Karonia yang menemaniku. Dia selalu menyayangiku. Tapi sekarang Pak Karonia sudah pergi. Sebenarnya juga aku. Sudahlah. Terimalah tawaranku. Aku akan membawamu ke istana. Aku berjanji akan mempertemukanmu kepada kedua orang tuamu. Terimalah. Bepondaku. Engkau pikirkanlah lagi keputusanmu itu. Ini bukanlah perkara kecil. Aku benar-benar tidak satu. Dan aku juga tidak bisa meninggalkan hutan ini. Lihat telapak tanganmu. Berapa jam? Oh, rupanya ini yang membuat orang tuamu mengasingkanmu di hutan ini. Sudahlah minggu kepala. Kan ceritanya baru. Terimalah tawaranku. Aku akan memberimu kecukupan dan rasa aman. Iya, nggak boleh. Jika itu titahmu, tapi sekali lagi, aku tidak bisa meninggalkan hutan ini. Baiklah, aku akan menyusun rencana. Penasihat, iya, Bang. Aku akan meminang Minggu Pala. Siapkan segala sesuatunya. Satu lagi, aku ingin membangun istana di hutan ini. Istana di tengah hutan, Bang. Ya, di hutan ini, di tengah hutan. Minggu Pala dibesarkan di hutan ini, tapi dia tidak akan pernah meninggalkan hutan ini. Jadi, aku minta untuk membangunkan istana di hutan ini. Kerjakan, penasihat. Lalu banding, Bang. Kalau sudah menjadi titah yang mulia,
akan kami laksanakan. Nah, Awas nanti kena kucian ada. Awas ada nanti kena kucian. Matung, Jenggo, Tita yang mulia Datu, kalian berdua adalah pengawal pilihan kerajaan, ditugaskan untuk membangun istana di tengah hutan Batam untuk permaisuri dan Burukala. Siap, Buku. Saya akan menggunakan seluruh tenaga untuk membangun istana, Buku. Lempo memang mi tokaju kami nang mabalona. Dirikan tiang yang kokoh. Siap, Buku. Jadi akan membangunkan istana di provinsi Nuraya ini. Bagus. Dirikan istana yang terbaik, yang megah, yang akan dikenang sepanjang masa.
rupanya kau ada di sini. Ada apa kau termenung di sini sendirian? Aku sudah memikirkan kedua orang tuaku, Datuk. Cerita tentang kedua orang tua lagi. Memangnya kenapa? Yang kedua orang tua. Kau menuju firasatku lagi. Entahlah. Ibuku pernah berkata padaku, "Oh, pala, utanang kote kalosi, ya kesule ko, nakutiro ite kalosi na songka." Entahlah, Datuk. Aku memimpikan tentang kalosi itu. Kau selalu berkata seperti itu. Tapi apa makna dari kata seperti itu? Ulangilah ucapanmu. Apa maknanya? Ada masalah. Alhamdulillah. Bukan saja. Sudah begini. Aku yakin ambeku dan siulu-siuluku baik-baik saja, Datuk. Tapi perkataan indokku itu terbayang-bayang. Berarti bahwa indok sudah tiada. Dan sebenarnya bisa diurusi mana-mana ada apa kayaknya jadi Baiklah istriku. Aku akan menyusun rencana. Kau akan dipertemukan dengan kedua orang tuamu. Hari ini juga kita berangkat. Penasehat, ye, Pak. Persiapkan segala sesuatunya. Aku ingin memburu pala bertemu dengan keluarganya hari ini juga. Ye, Pak. Jenggo, kamu bersama mantu cari di mana rumah orang tua permaisuri yang berpala. Iya, Bu. Ayo, tapos dulu ya. saya sudah menemukan rumah permaisuri dan mantu sudah berjalan di sana. Yakin kamu jenuh? Itu apa sih? Yang mulia dan Jenggo dan Matung telah menemukan rumah permaisuri Kembulu Pala. Mereka berdua bersiap untuk mengantarkan Yang Mulia Datu dan permaisuri ke sana. Apakah itu? Benar apa yang disampaikan penasehat? Jenggo, Terima kasih,
Udah lama sekali kau sendirian di tengah hutan. Aku sangat merindukanmu. Dan kini kau pasti sudah besar. Sudah hilang kesedihanmu itu. Jangan kau tangisi kepergiannya. Bukankah dulu ini keinginan kita berdua untuk mengacungkan membulu pala ke tengah hutan agar kita terhindar dari kesialan terus menerus. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu apa yang aku rasakan. Setiap hari, pagi, siang, dan malam, aku selalu merindukan anak musuh kita. Kau tidak tahu itu. Tapi sekarang, bukankah kita sudah hidup berkecukupan? Coba kau lihat di luar sana. Sapi dan kerbau yang diternak oleh kedua anak kita itu sudah cukup banyak. Dan saking banyaknya, dia harus pergi ke tempat lain untuk menggembalakannya. Ya, katamu memang benar. Tapi saya sebagai orang yang telah melahirkan anak musuh kita berkepala, saya sangat merindukan. Dan dia adalah darah dagingmu juga, kan? Nah, kau memang benar. Tapi yang berlalu lupakanlah. Dan mungkin sekarang kau siapkan kita makanan. Karena sebentar lagi kedua anak itu akan segera pulang. Oh, puang. Masa ya lo tay kariban na nakudikya. Mesa-mesa to rojong tondok na. Papada sa lama-lama hidup ka na puang. Coba kau lihat Tante. Sepertinya dia sedang berbicara sendiri. Iya ya. Coba coba kita sepampe. Mungkin Anda sedang berhayal. Ambe, Kalian sudah pulang? Apakah sapi dan kerbau kita kalian sudah masukkan ke dalam kandang? Itu sudah aman, Ambe. Bahkan makanannya pun sudah siap. Bagus, saudara. oh iya Ambe. Tadi saya melihat Ambe sedang berbicara sendiri. Sebenarnya ada apa Ambe? Tidak ada apa-apa, nak. Jujurlah, Ambe. Kami berdua ini kan anak kesayanganmu. Coba ceritakan pada kami. Baiklah, Ambe akan menceritakan. Tadi, ketika kalian keluar dari rumah, Ambe sedang melihat indukmu bersedih karena memikirkan adikmu, yakni Mempeluk
Dan kami sebagai kedua orang tua pasti sangat merindukan anak itu. Lalu sekarang Indo ada di mana, Mbak? Apa itu pergi mencari pemburu pala ke tengah-tengah hutan? Tidak, Mbak, tidak. Ambe harus lupakan si pemburu pala itu. Dia itu pembawa sial, Mbak. Lagi pula pemburu pala sudah lama mati di hutan. Hei, dari mana kau tahu bahwa adikmu itu sudah lama mati? Saya dengar cerita dari warga, Mbak. Mereka menemukan mayat di tengah-tengah hutan. Siapa lagi kalau bukan pemburu pala? Jangan kau berkata seperti itu. Selama mayat adikmu tidak pernah muncul di hadapanku, aku tidak akan pernah mempercayai apa yang orang itu katakan. Dan tahu, untuk memastikan itu semua, pergilah kau ke tengah hutan. Baiklah, Mbe. Saya akan pergi mencari adikku itu. Tapi, Mbak, Sudahlah, aku tidak ingin berlebihan. Dan satu hal lagi, kalian harus merasakan ini kepada Indo. Sana. Ada apa, Kak? Aku kata dengar, saya dari tadi memanggilmu. Kau tidak lihat apa yang sedang kulakukan ini? Ah, Sebenarnya, kau ingin mengatakan apa? nanti apapun yang kau temukan di tengah hutan, jangan pernah kau ceritakan di mana Ambe dan Indo. Maksud kakak, kau menyuruh untuk berbohong. Bukankah itu adalah salah satu perbuatan dosa? Sana, ada kecil sepertimu, mana mengerti tentang dosa. Ah, sudahlah, kau turuti saja apa kata-kata kami ini. Tidak, Kak. Saya tidak mau berbohong. Dan saya akan menceritakan apa yang saya lihat. Apa kau bilang? Kau ingin melawan saya? Kau lupa, saya ini kakakmu. Kau tak boleh membangga kepada saya. Ya, gimana kenapa? Meskipun kita bersaudara, kalau itu memang salah, maka saya akan melawanmu, Kak. Lari sini. Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Apa-apaan ini? Setiap hari kalian bersaudara bertengkar. Itu pengalihan. Gak masuk yang di luar, Indo. Kau mulai yang membangga sama saya. Cukup! Aku tidak ingin mendengar kalian bertengkar lagi. Memangnya ada apa di antara kalian berdua? Jadi begini, Ambe. Indo. Selalu disuruh untuk berbohong kepada Ambe dan Indo. Apapun yang saya lihat di tengah-tengah hutan nanti, saya tidak boleh menceritakan yang sebenarnya. Kalian berdua, dalam! Saya tidak mau lagi ada di antara kalian. Hilang untuk selamanya. Kenapa orang-orang seperti ini, nak? Oh, Ambe, lusun na sunod tayo ng sasabi, Ambe. Lusun na tayo, Ambe.
Apa aku tidak ingat pesan ibu? Batang Kalosi itu Tuhan bilang sudah hampir tumbang. Kenapa dong?
Sehat. Iya, Pak. Kita siapkan upacara penggantian sesuai dengan tradisi kerajaan hukum. Baik, Yang Mulia Dan, sesuai dengan adat leluhur kerajaan, kami akan memuliakan kedua orang tua permaisuri dan akan kami kabarkan kabar ini kepada seluruh negeri. Terima kasih sudah begitu baik padaku. Selamat Kidatu. Ceng landang menahun tak koi. Yang mau tertawa dulu lah. Jangan ditawa. Itu definisi ketawa dalam diam, Beng. Ah, Coba kalau berani. dahsyat ya. Oh iya tuh, sudah foto bareng kan artisnya? Karena ada fotografer. Atau sudah bongkar kostumnya belum? Ayo. Gak tau kenapa aja scare sekali sama ini. Tadi malam gak ada instruksi begitu. Kayaknya ada Kemudian kami undang sutradara, ayo. Sutradara yang mana sutradaranya? Bapak Kubeng. Yang mana sutradaranya itu? Oh gitu, udah tuh sutradaranya.
bisa diceritakan Om mau foto dulu atau gimana nih? Oh ya. Foto dulu atau foto sekarang? Foto dulu jadul gitu. Jadi papak-papak. Ya, kami undang Kepala BPK dengan Ketua Dewan Kesenian Sulawesi Selatan untuk berfoto bersama tim Membulu Pala. Dengan segala hormat ya. Ya, bisa di tengah Pak Kepala dan Pak Ketua. Ketua panitia juga tahu, oh, Masya Allah saya lupa hampir tidak dibayar honor MC. Aduh ya Allah. Di tengah Pak Ketua panitia. Baik. Anjas coba nih. Kamu lah. Coba lighting sedikit, angkat. Iya. Pak Kepala BPK ini kayak kenal Lailatul Qadar. Sendiri yang paling bercahaya, Pak. Meja mau tahu Sakit DKSS ya Pak. DKSS. Oke, dihitung ya. Bersuara tidak bisa. Ya. Oh, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini masih ada satu penampil dari Kabupaten Baru. Terima kasih. Mana sutradaranya, Datuk? Bisa juga deh. Datuk, bisa sambil menjelaskan itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lihat di Bapak. Baiklah, saya selaku sutradara dari Membulu Pala. Jadi ini diangkat dari kisah dari wilayah Batam di Kota Palopo, tepatnya di wilayah barat. Jadi ini merupakan cerita rakyat dari asal dari masyarakat sana. Jadi kita berani angkat untuk memperkenalkan bahwasannya ada cerita yang diangkat langsung, yang betul-betul ada peninggalan persaudaraan di sana. Mungkin bisa jelaskan dengan penulis naskah Irwan Iskandar. Irwan Samaya ini. Ini penulis naskah daripada Membulu Pala. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja. Jadi cerita rakyat ini saya tuangkan karena berasal dari daerah perkampungan saya, ya, wilayah Batam, Pak. Khususnya di wilayah Kota Palopo. Jadi kalau teman-teman mungkin barangkali dari Poros orang Toraja, kalau lewat di jalan Porosnya Toraja ada wilayah perkampungan namanya Baktan, ya, Baktan. Di sana dulu tempatnya juga durian-durian, ya, cengkeh banyak di sana. Namun perlu teman-teman ketahui bahwasannya kisah ini terinspirasi karena kenapa saya tuangkan, karena memang kisahnya betul-betul sangat bersahaja bagi saya pribadi. Karena kenapa, sekali lagi saya yakin dan percaya bahwa namanya orang tua tidak akan pernah namanya pilih kasih kepada kedua anaknya, ya. Hanya saja terkadang kita itu saudara baku tuduh-tuduh jiki, tapi sebagai orang tua saya yakin bahwa kasih sayang kedua orang tua itu betul-betul menyayangi kita sampai ayat pun itu. Terima kasih. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam itu sunnah, tapi menjawab salam itu wajib.